Ini sebuah kisah misterius di Indonesia. Di sebuah desa kecil Pulau Jawa, seorang pria dan wanita yang hidup kemiskinan dan kesulitan demi mendapatkan kekayaan yang melimpah, mereka rela melakukan persugihan, menjadi babi ngepet. Jangan lupa subscribe, tonton cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil, hiduplah sepasang suami istri bernama Joko dan Siti. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran desa, berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Joko bekerja serabutan, kadang menjadi buruh tani, kadang mengangkut barang di pasar. Sementara itu, Siti membantu dengan menjual sayur yang didapatnya dari kebun kecil di belakang rumah. Namun, sekeras apapun mereka bekerja, hidup mereka tetap sulit. Penghasilan yang mereka dapatkan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, seringkali mereka harus berpuasa karena tak cukup uang untuk membeli makanan. Setiap malam mereka duduk berdua di depan rumah, menatap langit yang penuh bintang. Seandainya kita bisa kaya, hidup pasti lebih mudah. Keluh Siti sambil menghela napas. Aku juga ingin kaya, Siti. Aku ingin kau hidup nyaman, tidak lagi bersusah payah, jawab Joko. Suaranya penuh harapan yang samar. Mereka sering mendengar cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya. Bisik-bisik tetangga menyebutkan satu cara yang bisa membawa kekayaan dalam sekejap pesugihan. Awalnya, Joko dan Siti hanya menganggap itu sebagai mitos. Namun, semakin hari, rasa putus asa mulai menguasai hati mereka. Mereka ingin keluar dari kemiskinan, ingin merasakan hidup tanpa kelaparan dan tanpa dihina oleh orang-orang kaya di desa. Hingga pada suatu malam, ketika hujan rintik-rintik membasahi tanah, Joko menatap mata Siti dengan penuh keyakinan. Siti, aku sudah menemukan jalannya. Aku akan melakukan pesugihan babi ngepet. Dengan begitu, kita akan kaya raya, ucap Joko mantap. Siti terdiam. Ia tahu bahwa pesugihan bukanlah jalan yang benar, tapi hatinya bimbang. Ia lelah hidup dalam kemiskinan. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Jika itu satu-satunya cara, aku akan menemanimu, jawab Siti. Suaranya bergetar. Malam itu, keputusan kelam telah dibuat. Mereka tak menyadari bahwa langkah yang mereka ambil akan membawa mereka ke jurang yang lebih dalam jurang kutukan yang tak bisa mereka hindari. Setelah memutuskan untuk melakukan pesugihan, Joko dan Siti mencari cara untuk mewujudkan keinginan mereka. Mereka mendengar kabar bahwa di hutan terlarang, jauh di ujung desa, ada seorang dukun sakti yang bisa membantu mereka. Malam itu, dengan hati yang berdebar, mereka berjalan menembus kegelapan hutan. Angin berbisik di antara pepohonan, dan suara burung hantu terdengar seram di kejauhan. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Dari dalam, terdengar suara berat yang membuat bulu kuduk meremang. Siapa kalian dan apa yang kalian inginkan? Dengan suara gemetar, Joko menjawab, kami ingin kaya, Mbak. Kami ingin melakukan pesugihan babi ngepet. Sang dukun, seorang pria tua dengan mata tajam dan janggut putih panjang, menatap mereka lama, seakan membaca hati mereka yang penuh kegelisahan. Kalian tahu risikonya? Tanyanya dengan nada mengancam. Joko dan Siti saling berpandangan, lalu mengangguk. Kami siap melakukan apapun, kata Joko mantap. Dukun itu menghela napas, lalu mengambil segenggam dupa dan mulai membakar kemenyan. Asap putih mengepul ke udara, memenuhi ruangan dengan aroma mistis. Kalian harus melakukan ritual ini setiap malam, katanya, suaranya serak. Sang suami akan berubah menjadi babi ngepet dan mencuri harta orang-orang. Sementara itu, sang istri harus menjaga lilin. Jika lilin padam sebelum waktunya, suami kalian akan terperangkap dalam wujud babi selamanya. Siti menggigit bibirnya. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, tapi keinginannya untuk kaya mengalahkan keraguannya. Baik Mbah, kami akan melakukannya, kata Joko. Dukun itu tersenyum tipis, lalu menggoreskan sesuatu di tanah. Ambil kain hitam ini. Setiap malam pakailah saat ritual. Jangan pernah melanggar aturan. Jika kalian gagal, kalian tahu akibatnya. Dengan membawa kain hitam dan mantra yang diajarkan sang dukun, Joko dan Siti meninggalkan gubuk itu. Malam semakin larut, angin bertiup kencang seakan memperingatkan mereka. Namun, dalam hati mereka hanya ada satu pikiran. Kekayaan akan segera datang. Mereka tak tahu bahwa mereka baru saja menjual kebebasan mereka kepada kegelapan. Malam pertama pesugihan pun tiba, langit gelap tanpa bintang, seakan semesta ikut menyembunyikan rahasia yang akan terjadi. Di dalam rumah kecil mereka, Joko bersiap mengenakan kain hitam seperti yang diperintahkan oleh sang dukun.
Siti duduk di sudut ruangan, menatap suaminya dengan cemas. Tangannya gemetar saat menyalakan lilin di hadapannya. "Jangan terlalu lama, Mas. Aku takut," bisiknya. Joko menatap istrinya dan mencoba tersenyum, meskipun hatinya sendiri penuh ketakutan. "Aku akan baik-baik saja, Siti. Ingat, kau harus menjaga lilin ini tetap menyala. Apapun yang terjadi, jangan sampai padam." Siti mengangguk pelan. Ia meraih tangan suaminya dan menggenggamnya erat. "Hati-hati," ucapnya pelan. Joko kemudian mengambil kain hitam dan menutupi tubuhnya. Ia duduk bersila, merapal mantra yang diajarkan sang dukun. Udara di dalam rumah mendadak dingin, angin berdesir meski semua jendela tertutup. Tiba-tiba, tubuh Joko mulai berubah. Kakinya mengecil, tangannya menghilang, tubuhnya merendah, hingga ia benar-benar berubah menjadi seekor babi hitam dengan mata merah menyala. Siti menahan napas, matanya membelalak melihat perubahan itu, tapi ia tak boleh panik. Ia hanya bisa menatap suaminya yang kini berjalan keluar rumah dengan langkah cepat. Joko, yang kini telah menjadi babi ngepet, menyelinap dalam kegelapan malam, menuju rumah-rumah orang kaya di desa. Dengan kekuatan gaibnya, ia bisa menghilang dari pandangan orang-orang dan mengambil uang dari rumah mereka. Setiap koin dan lembaran uang yang ia curi, perlahan menghilang dan berpindah ke rumahnya. Di dalam rumah, Siti tetap duduk dengan waspada. Matanya terus mengawasi nyala lilin yang berkedip-kedip. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ia tidak boleh tertidur, tidak boleh lengah. Malam itu berlalu dengan sukses. Saat menjelang subuh, Joko kembali ke rumah. Begitu melewati pintu, ia menggulingkan tubuhnya di lantai. Dan seketika kembali menjadi manusia. Napasnya terengah-engah, tapi wajahnya penuh kegembiraan. "Siti, kita berhasil," katanya sambil memperlihatkan kantong penuh uang yang tiba-tiba muncul di sudut rumah mereka. Siti tak bisa berkata-kata. Antara lega dan takut, mereka benar-benar telah masuk ke dunia pesugihan dan kini tak ada jalan untuk kembali. Malam demi malam berlalu. Ritual itu terus mereka lakukan. Setiap malam, Joko berubah menjadi babi ngepet, mencuri kekayaan orang lain, sementara Siti menjaga lilin dengan setia. Rumah mereka kini mulai penuh dengan harta benda. Dari luar, orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana pasangan miskin itu tiba-tiba bisa hidup berkecukupan? Namun, tanpa mereka sadari, bayangan kelam semakin dekat. Sebab, kejahatan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Malam-malam berlalu, dan kekayaan Joko serta Siti semakin bertambah. Rumah mereka yang dulu reot kini sudah direnovasi. Pakaian mereka yang lusuh berganti menjadi kain-kain mahal. Tetangga mulai curiga, tapi tak ada yang bisa membuktikan apapun. Seperti biasa, setiap malam Joko mengenakan kain hitam, berubah menjadi babi ngepet, dan keluar mencuri harta orang-orang kaya di desa. Siti tetap setia menjaga lilin, memastikan suaminya bisa kembali menjadi manusia sebelum matahari terbit. Namun seiring bertambahnya harta, Siti mulai merasakan kelelahan. Setiap malam ia harus duduk diam, menjaga lilin tetap menyala. Rasa kantuk sering menyerangnya, tapi ia selalu berusaha melawan. Sampai pada suatu malam yang dingin, saat itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Siti duduk di depan lilin, matanya semakin berat. Dalam hatinya, ia berpikir, hanya sekejap saja aku memejamkan mata. Hanya sebentar, tanpa sadar, kepalanya terjatuh ke meja. Matanya terpejam, napasnya tenang. Ia tertidur. Lilin yang harusnya ia jaga mulai berkedip-kedip. Angin bertiup semakin kencang, dan seketika, api lilin padam. Di tempat lain, Joko yang sedang dalam wujud babi ngepet tiba-tiba merasakan tubuhnya membeku. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa berat. Kekuatan gaib yang biasanya membantunya menghilang kini menghilang begitu saja. Apa yang terjadi? Pikirnya panik. Saat ia berusaha berlari kembali ke rumah, langkahnya terasa berat. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya seakan terkunci dalam wujud babi. Ia menoleh ke belakang dan melihat cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur. Joko ingin berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lenguhan seekor babi. Ia sadar, ia telah terjebak. Ia tidak bisa kembali menjadi manusia lagi. Sementara itu, di rumah, Siti terbangun dengan kaget. Ia melihat lilin di hadapannya sudah padam. Matanya membesar, napasnya memburu. "Mas Joko," jeritnya. Ia berlari keluar, berharap bisa menyelamatkan suaminya. Namun, di luar,
suara gaduh sudah terdengar. Warga desa melihat seekor babi hitam besar berkeliaran di dekat rumah-rumah mereka. Mereka sudah lama curiga tentang adanya babi ngepet yang mencuri harta mereka. Dan kini, mereka menemukannya. Dengan membawa obor dan golok, para warga mulai mengejar babi itu. Siti hanya bisa berdiri di depan rumahnya, tubuhnya lemas. Ia tahu, kesalahannya telah membawa bencana. Suaminya telah berubah menjadi babi selamanya, dan kini nasibnya ada di tangan warga yang murka. Fajar mulai menyingsing, langit perlahan berubah dari hitam ke jingga. Di ujung desa, keributan terjadi. Warga berteriak-teriak sambil membawa obor, kayu, dan golok. Mereka mengejar seekor babi hitam besar yang tampak kebingungan dan ketakutan. Itu dia, itu babi ngepetnya, teriak seorang warga. Joko, yang kini benar-benar terperangkap dalam wujud babi, berlari sekuat tenaga. Tapi tubuhnya terasa berat, kakinya lemah. Ia ingin berteriak meminta tolong, ingin kembali menjadi manusia. Tapi mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara lenguhan babi. Siti berlari keluar rumah, wajahnya penuh ketakutan. Ia melihat warga yang semakin dekat dengan suaminya. Hatinya hancur, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Jangan, tolong jangan bunuh dia. Siti berteriak, air matanya mengalir deras. Namun warga sudah terbakar amarah. Mereka yakin babi itu adalah makhluk pesugihan yang telah mencuri harta mereka. Ini balasan bagi pencuri harta kami, teriak seorang warga sambil mengayunkan golok. Joko terus berlari, tapi tenaganya habis. Kakinya tersandung akar dan tubuhnya terjatuh ke tanah. Warga semakin mendekat, mengepungnya dari segala arah. Ia menatap matahari yang mulai terbit, menyadari bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Siti menangis histeris, berusaha menerobos kerumunan, tapi seseorang menahannya. Sudahlah Bu, suamimu sudah menjadi makhluk terkutuk. Dan dalam sekejap, suara terakhir terdengar suara jeritan babi yang menggema di seluruh desa. Joko telah tiada. Siti jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Ia menatap tanah yang kini bersimbah darah. Semua harta yang mereka dapatkan dari pesugihan tak lagi berarti. Ia sadar mereka telah memilih jalan yang salah. Kini, ia hanya bisa hidup dalam penyesalan, mengingat suaminya yang telah menjadi korban keserakahan mereka sendiri. Matahari telah naik, sinarnya menerangi desa yang baru saja diguncang peristiwa mengerikan. Warga yang masih berkerumun menatap mayat babi hitam besar yang mereka yakini sebagai babi ngepet. Beberapa orang masih terlihat waspada, takut makhluk itu bangkit kembali. Siti terduduk di tanah, wajahnya pucat. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Ia menatap tubuh suaminya yang kini tak bernyawa. Harta yang dulu mereka idam-idamkan kini terasa hampa. Seorang sesepuh desa mendekati Siti, menatapnya dengan tajam. Katakan, apa yang kau ketahui tentang babi ini? Tanyanya tegas. Siti terdiam. Ia ingin berbohong, ingin menyangkal semuanya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu tak ada lagi gunanya menyembunyikan kebenaran. Aku yang menjaga lilinnya, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Warga mulai berbisik-bisik. Jadi benar, mereka melakukan pesugihan. Kalian telah mengotori desa ini dengan ilmu hitam, seru seorang lelaki sambil menunjuk Siti dengan marah. Siti menggeleng lemah. Aku tidak punya pilihan. Kami hanya ingin kaya. Kami hanya ingin hidup lebih baik. Namun, tidak ada yang peduli dengan alasannya. Bagi warga, pesugihan adalah perbuatan terlarang, dan siapapun yang melakukannya harus dihukum. Usir dia dari desa. Jangan biarkan ilmu hitamnya menular. Seseorang berteriak. Tapi suaminya sudah mati, apa tidak cukup? Seorang wanita tua berbisik pelan, merasa iba, namun kemarahan warga terlalu besar. Mereka beramai-ramai mengusir Siti dari desa. Dengan pakaian yang masih berlumuran tanah dan air mata, ia berjalan pergi tanpa tujuan. Tidak ada rumah, tidak ada suami, tidak ada harta yang bisa ia bawa. Hanya penyesalan yang kini menjadi temannya. Di belakangnya, desa kembali seperti biasa. Warga melanjutkan hidup mereka, tapi bisik-bisik tentang babi ngepet dan keluarga yang terkutuk masih akan diceritakan turun-temurun. Sebagai pelajaran bagi siapapun yang ingin mengambil jalan pintas menuju kekayaan, Siti berjalan tanpa arah, meninggalkan desa yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Kakinya lemas, pikirannya kosong. Ia terus menangis, tapi air matanya seakan tak ada gunanya lagi. Harta yang dulu ia dan Joko impikan kini tak lagi berarti. Suaminya telah mati, dan ia sendiri diusir dari desa.
Semua karena keputusan mereka yang salah karena mereka memilih jalan yang terlarang. Di tengah perjalanan, Siti berhenti di tepi sungai. Ia menatap bayangannya di air yang tenang. Wajahnya yang dulu ceria kini terlihat penuh kesedihan dan kelelahan. Seandainya saja aku tidak lengah, seandainya saja aku tidak tergoda pesugihan, mungkin Joko masih ada di sini bersamaku. Namun, tidak ada gunanya menyesali sesuatu yang telah terjadi. Waktu tak bisa diputar kembali. Yang tersisa hanyalah dirinya seorang wanita yang kehilangan segalanya. Ia pun memutuskan untuk pergi jauh, meninggalkan masa lalunya. Tak ada tujuan pasti, hanya berjalan mengikuti takdir yang kini mengarahkannya ke tempat yang entah di mana. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kisah Joko dan Siti menjadi legenda di desa itu. Orang-orang selalu mengingat bagaimana sepasang suami istri yang miskin mencoba jalan pintas menuju kekayaan, tetapi malah berakhir dengan tragedi. Setiap orang tua memperingatkan anak-anak mereka, jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan yang salah. Harta yang didapat tanpa kerja keras tidak akan membawa kebahagiaan, hanya petaka. Kisah ini mengajarkan bahwa keserakahan dan ketidaksabaran dapat membawa kehancuran. Tidak ada kekayaan yang instan tanpa harga yang harus dibayar. Dan bagi mereka yang masih percaya pada pesugihan, mereka selalu diingatkan akan nasib Joko yang selamanya terjebak dalam kutukan akibat kesalahan yang tak bisa diperbaiki.